Oke, untuk selanjutnya nomor 11. Di sini sebutkan sebuah benda diletakkan di depan cermin cekung, diperbesar 2 kali. Nah, di sini jarak bendanya 30 cm. Nah, apabila kemudian benda digas 15 cm, maka sifat bayangannya, nah seperti biasa kita mencari nilai dari S aksennya terlebih dahulu dari perbesaran 2 kali ini ya. Jadi masih ingat adik-adik bahwa perbesaran itu adalah S aksen dibagi S. Nah, ini 2 kali sama dengan S aksen dibagi S. Nah, S-nya pindah ke sini adik-adik, berarti dikali. Nah, sehingga kita dapatkanlah 2S sama dengan S aksen. Nah, S-nya sendiri itu adalah 30 cm. Nah, berarti 2 kali 30, nanti kita dapatkanlah 60 sama dengan S aksen. Nah, setelah itu berarti kita mencari fokusnya pakai cara cepat saja, bahwa fokus itu adalah S dikali S aksen per S ditambah S aksen. Berarti S-nya adalah 30 dikali 60 per 30 ditambah 60. Nanti kita dapatkanlah 1800 dibagi 90. Jadi kita sederhanakan, coret, maka dapatlah fokusnya 20 cm. Oke. Nah, lalu benda digeser menjauhi cermin. Nah, menjauhi cermin berarti jadi mundur adik-adik sejauh 15 cm, artinya menyebabkan jarak benda sekarang bertambah 15 cm. Nah, sehingga jarak benda yang baru itu adalah 30 ditambah 15 menjadi 45 cm. Nah, dari sinilah kita bisa mencari, tahap selanjutnya adalah mencari S aksen. Oke, jadi S aksen kita pakai rumus cepat juga. S dikali fokus per S min fokus. Nah, jadi kita dapatkan S-nya pakai yang baru 45 dikali fokusnya 20 dibagi 45 min 20. 45 dikali 20 itu adalah 900 dibagi 25. Nah, nanti kita dapatkanlah nilainya adalah 36 cm. Nah, kita lihat bahwa hitungan kita adik-adik ini adalah bernilai positif. Berarti kalau dia positif, maka sifatnya iya, nyata, dan pasangannya dengan terbalik. Oke, terbalik. Nah, lalu diperbesar diperkecilnya kita bandingkan nilai S aksen gitu ya. Jadi nilai S aksen yang tadinya S aksennya adalah 36 adik-adik. Lalu kita bandingkan dengan nilai S-nya yang baru, ini adalah 45. Maka 36 dengan 45 ini adalah lebih kecil. Nah, berarti ini adalah diperkecil. Oke. Nah, sehingga lengkapnya adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Jadi jawabannya adalah option yang B. Oke. Selanjutnya, ini adalah tentang hukum Coulomb, bahwa gaya F ini terjadi saat jaraknya adalah R, atau R1-nya adalah R. Nah, ini adalah gaya F, ini adalah gaya pertama. Nah, lalu apabila kedua muatan diperbesar menjadi 2 kali, nah berarti ini menjadi 2 ki, dan ini juga menjadi 2 ki. Nah, ini artinya ki 1 aksen ini menjadi 2 ki gitu ya, dan ki 2 aksennya juga menjadi 2 ki. Nah, lalu R-nya dirubah lagi menjadi 1/3 R. Nah, ini adalah R2. Nah, berapakah gaya tariknya? Berarti ini kita mencari F yang kedua. Nah, untuk mencari F yang kedua, jika semua komponen dirubah adik-adik, berarti kita bisa gunakan bahwa F2 itu adalah ki 1 aksen dikali ki 2 aksen
dibagi Q1 dikali Q2, ini adalah yang mula-mula ya adik-adik, yang belum dirubah, berarti ini adalah Q1-nya, yang ini adalah Q2-nya, lalu dikali R1 per R2 ya. Namun di sini adalah dikuadrat. Dikalilah F1 atau F mula-mula. Jadi kalau kita lihat X1 aksen ini jadi dikali 2, kita masukkan aja angkanya adik-adik, dikali 2, lalu Q2 aksennya juga berarti ini menjadi 2Q juga, berarti dikali 2. Q1 ini adalah 1Q, berarti kali 1, ini pun Q2Q, berarti ini adalah 1, lalu R1 nya adalah R1R, berarti ini adalah 1 juga, sedangkan untuk R2 ini adalah 1/3 R, berarti ini adalah, masukkan saja 1/3, lalu kuadrat dikali F1 nya adalah F. Oke. Sehingga kita dapatkanlah ini 2 kali 2 4. 1 dibagi 1/3 itu adalah 3. Jadi nanti untuk F2 itu adalah di sini 4, lalu di sini 1 dibagi 1/3 itu adalah 3, namun dikuadratkan terlebih dahulu adik-adik, lalu dikali dengan F. Maka kita dapatkanlah 4 dikali 9 ya, dikali F, sehingga dapatlah berapa adik-adik? Iya, 36 F. Oke, maka opsinya yang D. Untuk nomor 13 adik-adik, di sini kita disuruh mengurutkan daya lampu dari yang paling kecil ke yang paling besar. Kita tahu bahwa untuk lampu daya ini nilainya adalah I kuadrat dikali hambatan, artinya tergantung dari arus dan tergantung dari hambatan. Coba kita lihat bahwa lampu 3 ini tidak bercabang, berarti dia akan mendapatkan arus full gitu ya. Misalkan ini adalah 1I. Pada saat dia masuk ke lampu 1 dan lampu 2, I-nya bercabang, berarti di sini akan mendapatkan I yang berbeda karena hambatannya juga berbeda. Kita lihat bahwa ini hambatannya perbandingannya adalah 30/10 atau 3/1. Jadi untuk hambatannya adalah 3/1. Namun untuk arus ini kebalikannya adik-adik. Berarti justru ini yang hambatan yang kecil akan mendapatkan bagian 3. Sedangkan hambatan yang besar akan mendapatkan bagian 1. Kalau di total ini 1 tambah 3, 4. Berarti ini mendapatkan 3/4 bagian dari I total. Ini. Sedangkan yang ini adalah 1/4 bagian dari I total. Nanti 1/4 bergabung lagi di sini menjadi I lagi. Berarti di sini mendapatkan total I, 1I, dan seterusnya untuk lampu 4. Coba kita bisa hitung satu-satu adik-adik bahwa di sini untuk lampu 1 misalkan gitu ya. Berarti untuk lampu 1 dia mendapatkan 1/4 I. Sedangkan untuk rumusnya adalah I kuadrat, berarti dikuadratkan dikali R-nya sendiri adalah 30. Berarti kali 30 gitu ya. Berarti ini adalah 1/16 kali 30. Lalu I2, I-nya adalah mendapatkan 3/4 untuk L2 ya, lampu 2. Berarti 3/4 kuadrat dikali hambatannya adalah 10. Ini adalah menjadi 9/16 kali 10 gitu. Sedangkan untuk L3, ini mendapatkan total I-nya adalah 1, berarti 1 kuadrat dikali hambatannya 15. Ini 15 dapatnya, dan yang terakhir adalah L4. Untuk I-nya juga sama, mendapatkan totalnya 1 I gitu ya. Berarti dikali 10. Maka mendapat 10. Kalau kita lihat, kita bandingkan L1 dengan L2.
30 dibagi 16 dengan 90 bagi 16 ini pasti lebih besar. Maka yang paling kecil itu adalah L1, lalu urutannya L2, lalu L4, dan yang terbesar adalah L3. Maka optionnya tadi berarti urutannya L1, L2, L4, dan L3. Maka jawabannya adalah yang B. Selanjutnya adalah ya dimana di sini ada air 5 kilo. Nah, terus ini hubungannya dengan energi listrik ya. Jadi dihubungkan dengan energi listrik untuk kalornya. Nah, jadi nanti di sini kalor ini sama dengan energi listrik. Nah, kalor rumusnya adalah M kali C kali delta T. Sedangkan ini adalah ada daya ya, dan ada waktu. Nah, cuma waktunya ini harus dalam detik adik-adik ya. Berarti harus dikali nanti dikali 60. Oke. Maka daya dikali waktu. Nah, M-nya sudah ada nih 5 kilo. Berarti 5 ini adalah kalor jenisnya 4200. Nah, delta T-nya kita mau cari dulu karena yang ditanya adalah suhu akhir ya, atau T2 yang kita tanya. Lalu dayanya itu adalah 100 watt. Nah, sedangkan untuk waktunya adalah 70 menit, berarti 70 dikali 60 dijadikan dalam sekon. Oke. Nah, kalau kita lihat 7 kali 6 42 tambah 02 4200. Nah, ini bisa disederhanakan dengan ini habis. Nanti 5-nya pindah ruas jadi 100 dibagi 5. Oke, maka dapatlah 20 derajat. Oke. Nah, untuk mencari T2 itu adalah berarti T1 ditambah delta T. Maka T1-nya di sini suhu awal 30 derajat, berarti 30 ditambah 20, maka dapatlah 50 derajat. Nah, oke, jadi optionnya yang kita pilih adalah C. Selanjutnya, untuk upaya yang benar untuk memperkuat medan magnet pada elektromagnetik. Ini adalah sudah pasti untuk elektromagnet tergantung dari arus listrik. Nah, memperbesar arus listrik berarti yang option 3. Lalu menambah jumlah lilitan. Nah, gitu ya. Jadi option yang paling tepat itu adalah yang D. Nomor 16, nah kita mau mencari nilai X dan Y pada transformator. Nah, maka untuk mencari nilai VP, ini adalah X-nya, kita bandingkan saja VP banding VS dengan yang sudah diketahui adalah NP dan NS. Ya, berarti NP banding NS. Maka kita dapatkan di sini VP-nya itu adalah X, lalu VS-nya adalah di sini kita ketahui VS-nya 3 volt sama dengan NP-nya 500. Lalu untuk NS-nya 200. Nah, nanti sederhanakan, lalu 3 pindah ke sini dikali, maka X sama dengan 5/2 dikali 3. Oke, maka dapatlah 7,5 volt. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai Y, ini adalah arus. Nah, kita bandingkan juga untuk mencari nilai Y-nya. Jadi ini adalah I sekunder banding I primer. Nah, tapi kalau I dia berbanding terbalik. Nah, kalau kita mau bandingkan dengan N sama NS, berarti ini adalah NP dulu banding NS. Jadi IS, IP, tapi kalau ininya jadi P banding S. Nah, IS-nya adalah Y, gitu. Sedangkan untuk IP-nya kita dapatkan 6, sama dengan ini pun sama 500/200. Oke, sederhanakan, nanti 6-nya dikali, berarti nanti kita dapatkanlah Y-nya itu adalah 5/2 dikali 6 ya. Maka
dapatlah 15 mA. Oke. Nah, selanjutnya apakah dia step up atau step down? Ya, kita lihat saja dari nilai N-nya boleh. Berarti karena N sekundernya 200 lebih kecil dari N primernya 500, maka turun, maka ini adalah termasuk step down. Oke, jadi jawaban option yang kita pilih adalah yang B. Dan untuk yang terakhir, bahwa di sini pada setiap tanggal 21 Juni sampai 23 September ya, mengalami musim panas, sedangkan belahan yang lain mengalami musim dingin. Artinya ini adalah peristiwa perubahan musim atau pergantian musim. Nah, maka ini diakibatkan oleh, ya sudah pasti ini ada diakibatkan dari revolusi bumi. Nah, sudah selesai adik-adik. Semoga adik-adik sudah paham ya, sudah mengerti. Nanti tinggal mempersiapkan latihan soal-soal UN yang lain, dan saya yakin adik-adik bisa sukses di ujian nasional. Oke. Nah, jangan lupa share kepada teman-teman, karena belajar yang paling penting adalah mengajarkan kepada orang lain. Dan jangan lupa juga like, comment, dan subscribe. Terima kasih.